tongkrongan gitu kan. Dia mampir dulu ke tongkrongan. Kadang di jalan tuh nelpon gua. Masih sempat untuk teleponan. Pasti itu sehari itu pasti teleponan. Pasti. Lebih ngertiin juga Iya. kalau lu punya kesibukan dan Benar. enggak seagresif yang sebelumnya Iya. kan. Dan kalau misalnya ketemu bener-bener Hai Pio, hai, apa kabar? baik. Kalau boleh tahu kesibukannya apa sih sekarang? Kalau sekarang masih kayak kemarin ya, kayak kerja, kuliah, sama lagi garap buku aja sih. Buku kedua dari kemarin garap terus. Masih garap sekarang? Iya, karena kemarin itu kayak apa ya, ditolak penerbit karena memang ada pro dan kontranya gitu. Soalnya tentang pengembangan diri. Pengembangan diri. Karena belum terlalu ngarah ke sana gitu sih. Kalau buku yang pertama itu tentang apa sih? Kalau boleh tahu ya? Kalau tentang apa? Tentang orang. Sebenarnya ucapan terima kasih aja. Kemarin di podcast kemarin kan udah dibahas tuh. Jadi kayak nggak mau bahas lagi sebenarnya. Nggak apa. Nggak mau bahas lagi sebenarnya. Nggak mau bahas lagi. Iya. Sekarang kuliah? Kuliah. Prodi Sastra Indo. Sastra Bahasa Indo. Indonesia. Itu lari bakal mana sih? Kalau Biasanya ngajar sih. Ngajar. Balik lagi ke guru. Cuman menurut gue itu opsi terakhir aja karena pasti orang punya tujuan kan. Iya. Tujuan lo apa sih? Kuliah di Sastra Indo. Cita-cita lo? Cita-citaku sebenarnya mau jadi sutradara tuh yang pertama, cuman kayak apa ya, belum ada ilmunya. Jadi kayak ya udah pengen kerja di pemerintahan gitu aja. Nggak make sense sih, cuman kayak pengen aja gitu. Ngajar pengen banget jadi sutradara. Pengen banget. Apa? Karena asik aja menurut gue, kayak ya asik aja. Cita-cita nggak sih itu? Bisa dibilang cita-cita. Pengen banget kesampaian. Iya. Semoga tersampai. Amin. Dan buku kedua ini tentang apa tadi? Buku kedua tentang balik lagi tentang hidup gue sih, kayak yang udah pernah gue jalanin gitu. Nah kemarin tuh tentang pengembangan diri ditolak, jadi pengen ngegarap lagi tapi harus ngedalamin ilmu karena memang pengembangan diri itu kan luas ya lingkupnya. Jadi kita harus tanya sama orang yang benar-benar udah ngejalan hidup lama gitu. Jadi kita harus nanya banyak orang. Tapi kalau misalnya memang buku kedua ini tentang hidup gue, jadi ya udah itu tentang gue aja gitu. Berarti tentang pribadi lo gimana? Bukan, lebih ke cerita yang udah pernah gue alamin gitu. Cerita pengalaman. Iya, pengalaman. Terus planning lo ke depan gimana sih? Planning gue ke depan untuk, maksudnya ke depan gimana? Kan habis lulus, bentar lagi kan lulus kuliah kan? Planning ke depannya lo, habis kuliah? Planning ke depannya pengen dapetin kerjaan yang sesuai sama apa ya? Prodi? Bukan, yang memang benar-benar kita kerja pasti nyari nyamannya gitu. Passion lo? Ya bisa dibilang passion, tapi lebih ke bikin diri gue berkembang juga. Bisa ngedalamin ilmu. Benar. Tertarik gak sih jadi pengusaha? Tertarik banget. Tapi kalau misalnya pengusaha itu gue lebih ke opsi kedua. Opsi kedua kalau misalnya gue udah nemuin kerjaan yang tetap gitu. Jadi untuk sampingan aja. Betul. Paham. Bisa dibarengin gitu. Gue denger lu alumni SMK 4 ya? Iya. Lulusan tahun berapa sih? Lulusan tahun 2019. Berarti sebelum Covid ya? Iya, sebelum Covid. Setahun sebelum Covid. Apa sih kesan lu sekolah di sana? Kesan gue sekolah di sana sih sebenarnya di masa SMA gue nggak ngerasain banget ya itu masa SMA karena memang, tapi gue pernah ngerasain dibully pernah gue ngerasain dibully serius di jambak kakak kelas gue pernah. Gila, itu gara-gara apa? Karena dulu gue pakai jilbab itu di kelas 3 gue pakai jilbab. Kelas 1 kelas 2 berarti enggak. Jadi dulu itu kalau lo mau tahu bisa tanya teman-teman gue. Jadi gue tuh memang rambutnya tuh bagus banget dulu sebelum pakai jilbab. Jadi cuman karena gue lewat dijambak gitu doang. Itu usil apa emang niat sih? Gue nggak tahu sih, karena memang dia nggak suka sama gue atau gimana. Itu gue pernah ngalamin itu gitu. Terus pernah nggak disukai sama guru juga gue pernah. Guru apa tuh? Harus banget disebut. Itunya aja. Mata pelajaran dia. Bahasa Inggris. Iya. Masih ngajar kayaknya sekarang?
Masih. Dia pernah bilang kayak gini. Ini salah satu yang gue inget. Kalau suatu saat nanti saya ketemu kamu, saya mau kamu jadi orang, dia bilang kayak gitu. Itu motivasi buat lo berarti ya, sekarang? Itu motivasi buat gue, itu yang pertama. Cuman ada beberapa sebelum omongan dia itu, ada yang bikin gue dan teman-teman gue sakit hati juga. Bikin down? Ya, gitu. Jadi mungkin dari situ sih gue mikir, nggak tahu ya teman-teman gue inget apa enggak, tapi yang paling gue inget itu gitu. Pasti nyakit banget sih kalau diingat sampai sekarang itu. Ya, karena sebelumnya dia kayak ceritain tentang kehidupan dia segala macam, bla 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 pokoknya. Terus ada kalanya gue dulu memang suka banget bahasa Inggris, pelajaran bahasa Inggris tuh gue suka banget. Jadi setiap gue nunjuk nggak pernah kayak oh kamu gitu, nggak pernah. Bener-bener kayak ya udah, gue kayak nggak dianggap ada di kelas itu. Iya. Itu gara-gara emang dia nggak suka lu dari awal, apa gara-gara pernah lu ngelakuin kesalahan? Entah karena gue yang so pintar atau apa gitu kan. Tapi gue inget satu, gue pernah koreksi dia waktu dia salah gitu. Oh, mungkin dia nggak itu. diterima dikoreksi mungkin. Mungkin itu gitu. Kayak malu nggak sih dia dikoreksi di depan murid mungkin ya? Itu kesalahan gue sih sebenarnya. Sebenarnya nggak salah sih, itu dia aja nggak membuka diri kalau mungkin dan ya, mengakui dia salah. Jadi ya itu dia kayak dengan dia nggak suka sama gue, jadi setiap gue nunjuk atau apa nggak pernah di ini. Udah. Itu kelas berapa tuh guru itu? Kelas 3. Kelas 3. Berarti pas lu udah pakai jilbab? Udah. Kelas 3. Gitu. Itu gue inget sih sampai sekarang. Kenangan terindah lu di SMK apa sih? Kenangan terindah gue sama teman-teman gue pastinya. Pas kelas? 1, 2, 3. 1, 2, 3? Iya, itu bener-bener sama teman-teman gue ada waktu pas gue zaman sekolah itu ada geng lah. Ada geng? Nah, circle. Tapi dulu di zaman itu kita orang manggilnya geng. Belum masuk circle itu. Circle itu belum masuk. Terus itu ya udah kita kayak pulang jam 3 tapi nongkrong. Nyampe rumah maghrib gitu kan. Nggak pernah yang kayak pulang tank langsung nyampe rumah, itu nggak pernah. Terus setiap ulang tahun pasti kita selalu ngerayain tuh ngumpulin uang gitu kan, ayo kita ngumpulin uang, terus ngumpulin uang ngerayain di kafe nih misalnya. Posting diomongin kakak kelas gitu. Padahal kayak ya udah kita kan cuman posting gitu loh. Kayak hedonnya kita juga nabung gitu loh di situ di masa itu. Karena memang orang ngelihatnya kayak ya mereka pengen kelihat ini. Sebenarnya kita juga nabung gitu. Di zaman itu seru sih, kayak banyak aja cerita kalau di SMA. Tapi gue nggak ngerasain yang kayak kan kalau misalnya anak SMA pacaran gitu kan. Lo nggak ada kisah cinta di sekolah? Nggak ada. Serius sama sekali nggak ada. Beneran di kisah cinta gue tuh kayak dekat udah nggak sampai pacaran? Enggak. Dan pacarannya pun pas selesai sebentar banget berarti kalau di masa sekolah ya? Iya, selesai gue baru pacaran. Jadi gue deketnya Desember pas study tour Desember. Cinlok gak sih? Enggak. Apa udah dari lama suka ya? Desember. Gue nggak tahu sukanya sampai kapan, cuman pas gue ngerasa deketnya pas Desember aja, pas study tour. Terus jadian April. Lama banget PDKT. Jadian April, terus lulus kan, Terus pas lulus sih gue ngerasain gue dapet bunga itu ya pas lulus. Oh, dikasih bunga? Iya, itu gue ngerasain di situ pacaran. Itu yang paling lo inget dari ex? Apa ada hal lain yang bikin lo keinget gak sih sama dia? Enggak ada sih. Kayak udah standar aja. Iya, standar gitu. aja. Ya sebenarnya perlu diingat tapi nggak perlu untuk dikenang, nggak. Betul. Ya kan? Sisi baik dia apa sih? Sisi baik dia sabar. Terus dia sabar. Anaknya penyabar sih. Udah itu doang. Sisi buruknya? Sisi buruknya lebih ke gue sama dia ngobrolnya nggak dapet aja. Oh, nggak sefrekuensi? Nggak sefrekuensi gitu. Jadi kayak ya udah. Nggak nyambung. Kayak gue bingung kalau feelnya nggak dapet. Iya, gue kalau ngobrol sama dia berdua ya udah kayak ngobrolinnya yang kita orang lihat depan mata gitu. Nggak yang kayak setiap kalau bisa pacaran ada ya obrolan. Ada pasti. Nah, kalau misalnya nggak ada obrolan ya udah di main HP. Oh, di main HP? Di masa itu. Itu yang jeleknya dari dia. Nah, setelah sama dia gue nggak pernah lagi pacaran seumuran. Selalu berarti di atas. Ya, selalu di atas gue. Lebih dewasa nggak sih? Iya, lebih dewasa karena lebih ngemong aja.
Oh iya. lebih ngomong. Lu. Nah, terus kayak ngasih tahu aja ini jangan kayak gini loh, gini dulu, lebih banyak pengalamannya aja. Iya, lebih ngebimbing. Ah, benar. Karena kan lu di bawahnya. Jadi Tapi dia lebih tahu. ya tapi nggak semua kayak gitu. Enggak, betul. Nggak semua kayak gitu, karena gue dapetin satu yang menurut gue pemikirannya lebih pendek, sumbu pendek aja. Kayak sumbu pendek tuh bisa untuk lebih emosian gitu-gitu segala macam. Gue pernah ngejalanin hubungan lebih tua dan itu toksik banget. Toksik banget. banget. Toksik banget. Tapi nggak sampai kayak yang keras gitu guys. Itu Nggak. juga. Itu serius, lu pernah? Itu juga. Serius itu juga. Dia pernah sampai main tangan? Pernah. Itu juga. Lebam? Lebih ke benjol sih. Demi sih? Lu diapain? Gila. Lebih ke benjol. Serius? sih. Minum. Serius. Serius. Dia lebih ke benjol sih gua. Lu diapain? Dijambak. Dijambak? Kebentur pasti? Enggak, dijambaknya itu lebih kayak rambutnya sedikit, cuman kayak sakit banget, ngerti gak sih? Iya. Ngerti gak? Itu. Gila sih. Itu posisinya di rumah. Di rumah lo? Di rumah gua. Kok dia bisa berani? Gua- Apa yang bikin dia kayak sebegitu marahnya? Kalau- Penyebabnya apa sih? Kalau gue ceritain kayak, dan nyokap gue pun Tahu. tahu. Terus Tahu. respon nyokap lu? Awalnya kayak cuman ya udahlah, hubungan memang kayak gitu kan. Tapi kan ini udah Dan kerasan, posisinya kayak nyokap gue tahu itu bercandaan. Oh. Gitu. Gue ceritain juga kayak masih rada-rada gimana, karena memang belum lama juga. Gitu Gila lah, kalau gitu sampai lah. keras. Menurut gue kayak ya jangan pacaran sama orang toksik. Gak baik. Nggak baik, sumpah. Itu panjang ceritanya. Berapa lama lu pacaran sama dia? Dia ngedeketin gue dari Juni. Pas awal-awal gue putri hijab. Apa? Awal-awal gue putri hijab. Oh, putri hijab. Masuk Lu putri pernah hijab. masuk? Iya, gue putri hijab. Wow. Gue masuk putri hijab, dia ngedeketin gue karena kawan gue ini putri hijab juga ada kenal sama dia. Jadi dia tuh ngedeketin gue lewat kayak sosial media gitu. Ngeliat ke DM. Gue ngeladeninnya di bulan Juni karena waktu itu gue belum bisa move on ya, lebih ke ya gue pengen temenan aja, semuanya gue jadiin teman gitu kan. Mungkin di bulan November itu gue ngerasa feeling lonely gitu, kayak gue kesepian. ya gue kayak terus kawan-kawan? maksudnya untuk pasangan ada ya partner iya, gitu iya. kan. Gue ngerasa feeling lonely, jadi gue kayak dari yang udah itu dia yang bertahan gitu. Jadi udah gue coba buka hati di bulan Desember, ketemu Januari pacaran, Februari mulai toksiknya, Maret putus. Sebulan udah mulai toksik. Iya, Gila. sebulan putus. Iya. Di bulan Maretnya putus. Lu dijambak. Gila. Iya. Enggak cuman itu. Apa lagi tuh? Enggak cuman itu. Jadi Apa? sabar. Gue inget. Jadi pas bulan Maret tuh dia wisuda. Gue datang ke acara wisuda dia di Metro. Oh, jauh banget. Ya wisuda di Metro. Nah, mungkin gue ngerasa di situ sih nggak nyamannya. Lo ngerasa nggak? Lo pernah nggak sih kayak lo pengen pergi tapi lo nggak bisa gitu, maksudnya nggak bisanya tuh karena ngerasa dua keluarga ini udah bener-bener serius gitu loh. Karena iya. karena sebelum wisuda sesudah wisuda bokapnya ini datang ke rumah gua dengan kayak embel-embel, ya udah bulan Desember kita ini tuker cincin gitu. Mau tunangan Iya, niatnya. Terus ya itu mungkin diliatinnya cepet ya. Jadi semakin kesini benar-benar toksik. Dan paling gilanya dia ngadu domba gue sama nyokap gue. Itu gimana ceritanya? Dan yang paling gilanya lagi, dia nge-spill kelakuan teman-teman gue di sini. Wah gila Jadi sih itu orang. kan kayak gue temenan nih sama teman-teman gue gitu. Kebanyakan kan orang-orang di kota, istilahnya maaf yang ngomong, orang di kota lebih banyak pergaulannya, lebih bebas. Iya betul. Dan cara dia ngontrol gue itu melewati nyokap gue.
Karena gue tuh nggak bisa dilarang orang. Ngekang banget nggak sih dia? Banget. Banget. Posesif. Banget ya. Posesif. Banget. Bener-bener Instagram gue dipegang semua. Dipegang sama dia. Sampai WA gue pernah sekali disadap dan itu ketahuan. Langsung gue keluarin karena memang WA kan bisa kan langsung keluarin. Ketahuan gue keluarin, itu ribut segala macam. Dan yang dari kenapa waktu itu gue bilang gue sebulan jauh dari sini? Iya. Oh, gara-gara itu. Karena itu gue keluar. Berarti baru-baru ini nggak sih? Belum lama ini kan? Belum lama. Gue keluar dari sini tuh bulan Februari. Oh, Februari, Maret, April gue kayak cuman balik terus keluar gitu. Nggak kerja sih, tapi lebih main kesini gitu. Nah, gue kerja itu baru sebulan ke depan ini, nyambung di sini lagi gitu kan. Terus pas ini kayaknya bakal panjang. Bakal panjang. Terus dia nge-spill kelakuan teman-teman gue, jadi nyokap gue lebih kayak jangan lagi gitu. Dan yang di-spill pun itu yang apa yang dia lihat, bukan apa yang benar-benar terjadi gitu. Oh, dia cuman ngelihat pakai sudut pandang dia doang sih, nggak dengerin penjelasan lo. Bener. Dan gue bukan tipikal yang mau ngejelasin, gue kayak ya udah kalau lu nilai kayak gitu ya udah gitu loh. Tapi kan harusnya ada pembelaan dong dari lo. Gue bukan tipikal yang kayak ya udah ntar juga ketahuan sendiri. Kan bener ketahuan sendiri. Iya sih. Bener kan? Gila. Karena gue bukan tipikal orang yang gue harus ngejelasin saat itu juga. Karena orang kalau misalnya otak lagi panas gitu kan, mau kita bakal bisa nerima sih. Bener kan? Dimentahin terus pasti. Iya bener, makanya gue nggak, mending lebih baik ntar aja tahu sendiri itu nyokap bokap gue. Udah, gue pernah. Oh, yang dia adu domba tadi gimana tuh? Itu lebih ke dia, karena dia deket banget sama nyokap gue di waktu itu teleponan. Jadi selesai teleponan itu gue udah pisah sama dia. Udah. Setelah teleponan gue marah sama nyokap gue, kenapa masih nelpon gitu. Gue kan nyokap gue mau nanya aja kenapa putus katanya. Terus kabar ya. santai. Terus nanya kenapa putus katanya kan. Ya gue jelasin gini segala macam. Tiba-tiba dia ngechat gue ngomong, ya nyokap lo aja ngomongin lo kayak gini. Padahal enggak. Nyokap gue bilang, mama telepon ini tadi ini di samping Elsan itu adik gue, di samping Elsan. Nggak mungkin dong mama ini, kata kayak gitu kan, ngata-ngatain. Adik gue marah, udah lagi nggak usah ini. Bokap gue marah juga. Udah Ben, itu cowok ngadu domba keluarga. Dari situ mulai pisah. Gue ngeblokir semuanya, dan paling apa nih? Terakhir banget, dia nagih gue uang. Demi sih? Lu serius? Serius gue. Ada cowok kayak gitu? Iya, masih ada chatannya kok. Wah, masih ada chatannya. Gue simpen bener-bener di laptop. Serius. Wah. Dia nagih lu berapa? Kan? Gak banyak sih, cuman bener-bener kayak lo ngerasa gila nggak gitu? Parah sih. Iya kan? Kalau udah dikasih ya udah itu buat gue gitu. Itu bener-bener nagih uang. Barang apapun, uang makan ya udah. Orang udah dikasih masih diminta. Jadi gini, istilahnya, dan itu dia nagihnya ke mbak gue. Dia nagihnya DM. Terus respon mbak lu gimana? Mbak gue cuman ya udah kasih aja. Berarti dia memang butuh uang itu gitu. Terus gue yang kayak nggak mau. Orang dikasih kok. Gue bukan karena udah dikasih ya, lebih kayak maaf yang ngomong sebelum sebelum itu gue udah bayar banyak gitu, istilahnya gue udah mulangin banyak. Kenapa sisa ini tuh ditagih banget gitu loh, ngerti nggak? Karena sebelum itu gue udah mulangin. Dan nyokap bokap gue tuh nggak tahu. Dan paling gilanya gue pernah utang 1 juta sama kawan gue buat mulangin uang dia. Iya. Dan nyokap bokap gue tuh nggak tahu. Tapi sekarang udah tahu? Enggak. Kayak orang ini dia tahu. Nominalnya berapa sih kira-kira? Bisa 2 juta sekian. 2 juta sekian. Anjing, itu ditagih. Iya. Wah, gila sih. Terus waktu itu gue pernah minjem laptop dia, dan laptop dia itu rusak. Itu harus ganti. Iya. Dan gue nggak mau situ, gue pernah debat panjang segala macam. Karena gue bukan mau pengen perhitungan atau gimana, tapi waktu dia sama gue, menurut gue itu lebih banyak gue. Lu lebih banyak ngeluarin itu? Untuk ngebantu dia. Cuman gue nggak mau ngitung. Intinya gitu, gue nggak mau nyamain diri gue ke dia.
nggak mau nyamain diri gue sama kayak dia. Kalau lo itu sama dong berarti sama dia. Iya, Iya. bener kan? Nggak, jadi gue nggak mau aja. Seru, makanya gue bilang gue pengen nulis buku itu tentang itu gitu loh. Berarti ada part tentang dia nggak sih? Ada. Sebenarnya kayak gini ya. Mau gue deket sama siapapun jadi atau enggaknya, gue pasti dapetin pelajaran. Pasti Iya, dong. Setiap iya. personal kan beda-beda. Bener. Ada sisi positifnya yang bisa lo ambil dan Bener. sisi negatifnya lo buang. Iya benar. Dan gue ngerasa feeling good aja sekarang. Aming sekarang. Iya. Oh. Gue ngerasa feeling good aja. Kayak itu buat koreksi diri kita juga. Oh sebelumnya pernah kayak gini, jangan dilakuin lagi gitu. Oh Iya, buat dulunya pelajaran kan iya. ke depannya. Terus ya semoga aja untuk kedepannya tetap kayak gini sih gue Sama yang maunya. sekarang ya? Feeling good aja, feeling goodnya untuk diri gue dan ke dianya. Sama-sama happy. Sama happy, iya serius. dia tahu ceritanya, gue pernah ceritain itu ke dia. Respon dia apa sih? Respon dia lebih menjadi mendengar. Pendengar. Nah, enggak yang ngejudge gimana tapi lebih ke pendengar. Terus dia nggak ngerespon berlebihan, dia lebih kayak Nyaranin gak sih kayak? Ada saran gak sih dia? dia selalu ngasih saran, cuman kalau untuk cerita gue yang itu dia lebih kayak menjadi pendengar karena itu udah berlalu aja. Oh iya. Itu udah berlalu. Kalau misalnya dia ngasih saran udah nggak berguna lagi. Iya karena udah Iya kejadian kan? kan. Udah kejadian. Dan dia juga udah sama lo. Iya benar. Dari berapa bulan sih Ma yang sekarang? Kalau gue sama dia tuh satu SMA, kakak kelas kita. Oh. Makanya gue nanya sama Adi tadi, lo kenal enggak? Kata gue kan. Dia SMK 4 juga anak perhotelan. Dia lulusan tahun 2000. Sama. Sama. Satu detik. Jadi gue sama dia tuh kayak cuma kenal muka, kenal nama, kenal Tahu, muka, cuman, tahu muka, kenal nama, udah gitu doang. Jadi dia nggak deketin pun kayak memang bener-bener orang nggak deketin, cuman gue kayak ya udah ini bukan orang baru lagi. Gue udah tahu dia, udah kenal dia gitu. Jadi nggak terlalu Nggak ribet terlalu kayak ribet, awal kenal. Kayak udah cerita-ceritain keseharian aja, walau itu nggak nyeritain kebiasaan. Karena kayak kalau nyeritain kebiasaan kayaknya berangsur aja sih, berangsur waktu ya kan gitu. Terus yang paling nggak pernah gue dapetin itu dari sebelumnya ya, dari dia ini teman dia jadi teman gue dan teman gue jadi teman dia. Oh temennya support, Iya, temen lu juga support. Iya. Part paling gue suka itu waktu pas gue ulang tahun, Heeh. orang-orang itu bukan doain panjang umur sehat selalu, nggak, Apa tuh? langgeng ya. Iya, harus gitu. Sumpah. Karena kan lo apa ya, sama yang sekarang nih kayaknya lebih cocok gak sih? Iya, Iya. gue ngerasa itu sih, gue ngerasa itu. Kayak untuk nuker pikiran itu enak aja, kayak lebih kayak sahabat. Sahabat bisa. Lo ngerti nggak? pasangan Lo bisa. pernah nemu kata-kata ini? Temuin pasangan yang kalau misalnya ngobrol kayak keluarga, Heeh. terus bermain seperti selayaknya teman, ya kan? Terus apa sih curhat selayaknya sahabat. Nah, gue nemuin itu di Dia dia. bisa semua itu. Iya. Wow, Gua nemuin itu dia di keren dia. sih kalau bisa jadi Jadi kayak enggak sosok gitu. tapi gue tipikal yang gue sama dia ya. Heeh. Awal-awal memang dia nyepam banget. Bang, Nyepam banget di chat. Jadi mungkin risih gak sih kalau lo awal di spam gitu? awalnya ya Risih. kayak ya udah sih ntar juga gue balas gitu kan. Cuman semakin kesini mungkin dia yang ikut gue atau memang dia yang sifatnya kayak gitu juga sama. Jadi jarang chatan banget ya. Kayak misalnya dia kerja cuma ngabarin udah di sini udah tempat kerja gitu kan. Misalnya gue udah ngabarin pulang di rumah, terus pas dia pulang kerja karena dia masih punya tongkrongan gitu kan, dia mampir dulu ke tongkrongan. Kadang di jalan tuh nelpon gue, masih sempat untuk teleponan. Pasti itu sehari itu pasti teleponan. Pasti. Lebih ngertiin juga Iya. kalau lo punya kesibukan dan Benar. nggak seagresif yang sebelumnya Iya. kan. Dan kalau misalnya ketemu bener-bener seharian full. Iya. Dan Full time. gue ngambil libur di hari dia libur, dia ngambil libur di hari gue libur gitu. Saling menyesuaikan aja nggak sih? Iya. Lebih seru gitu sih menurut gue. Asik. Asik banget kayaknya. Iya partner udah bisa, bukan kayak pasangan lagi, udah kayak partner menurut gue. Dia bisa jadi sahabat, bisa jadi pasangan, bisa jadi orang tua kan. Iya, benar. Ngasih lo saran. Walaupun kalau bisa dibilang berantem cuma Pasti dong di hubungan tuh. ya berantemnya selesai saat itu juga. Walaupun kadang gue seharian bener-bener bukan lebih nggak gue balas sih,
Kan ada kalau misalnya cewek marah si dibalas ada tapi kalau gue enggak. Iya. Kalau gue Banyak sih. bener-bener enggak gue balas. Kayak kalau gitu bikin nambah rumit. Enggak. Kalau gua kayak disipen kayak apa sih iya, gitu, kan? bikin nambah rumit. Bukannya nyelesain masalah, dibahas masalahnya. Masalah yang tadi tuh dibahas. Kalau disipen iya. Jadi ribet. kalau misalnya berantem nih, Iya. apa namanya? Dia tahu gue bukan tipikal orang yang ngoceh gitu, enggak. Gue lebih ke diem gitu kan. Cuma diemnya bukan mendem, diemnya nunggu timing yang tepat baru ngomong gitu. Kan ada waktunya kayak di saat ini dia lagi kerja gitu kan. Masa iya lagi kerja Marahan, terus lo tiba-tiba calling dia marah-marah. Jadi lebih ke malam untuk nyelesain masalahnya, malam baru selesai masalahnya gitu. Tapi saat itu juga selesai. Langsung udah perpanjang. Balik romantis lagi guys. Tipe orang yang dia itu tipe orang yang romantis apa kayak biasa aja? Lebih ke manja sih. Dia lebih manja. Selingi apa sih? Dia manja Dia manja karena dia bungsu juga. Bungsu. Lu bungsu apa anak kedua? Gua kalau untuk di rumah jadi yang tertua karena mbak gua udah nikah. Jadi gua paling tua, dia bungsunya. Dia manja sih, manja dia. Cuman kalau depan teman-temannya enggak. Ya, betul. Kan cowok itu kan gengsi ya. Gengsi parah sih. Dia nggak mau terlihat manja di depan kawan. Iya, dia. Walaupun di depan cewek kayak anak kecil. Bener gue ngerasain dia kalau digandeng depan orang aja kayak sih nanti aja. Enggak, kalau dia enggak sih, lebih gandeng, cuman manjanya tuh enggak pernah di depan teman. Enggak pernah mau ditunjukin ke orang, cuman pasangannya sih yang tahu. Iya. Tapi gue ngerasain feeling good sekarang. Dia ada sisi anak kecil nggak sih? Ada sisi anak kecil. Apa yang bikin apa sisi anak kecil itu apa sih? Sisi anak kecil itu lebih ke apa ya? Lebih misalnya dia ngomong A nih, misalnya dia ngomong A. Tiba-tiba kayak gini deh. Misalnya, dia nggak suka hal-hal kecil dibuat ribut. Iya. Nah kadang dia sendiri yang mancing hal kecil itu. Iya. Gitu. Itu sisi anak kecil dia. Iya. Enggak, ya orang pasti ada beberapa. Pasti dong. Gitu. Dan menurut lo sisi anak kecil ada nggak sih yang sisi anak kecil gua? Yang dia nggak suka. Sisi anak kecil gua kalau ngambek sih jelek. Ngambek itu? Gua kalau ngambek tuh gua nggak bisa kayak kalau gua misalnya perasaan gua belum baik ya gua bakal tetap di perasaan itu aja, bakal di zona gua marah itu aja. Kayak misalnya dia udah ngeredain ego dia buat ngechat gue lebih baik nggak bales gitu. Bener-bener seharian gue bisa nggak bales chat dia, bener-bener gue seharian nggak buka chat dia gitu. Dan itu dia ngerti kalau lu lagi bad mood. Iya, dan dia ngerti dan dia ngasih gue waktu gitu. Nah karena dia tahu nih pasti sama dia pasti bakal selesai gitu. Nah palingnya cuma sehari aja. Misalnya malam kita berantem nih, malam berantem dibawa tidur sampai mau tidur lagi gitu. Seharian berarti udah Seharian. Pasti kelar yang nggak ribut kan. Ada orang yang ribut sampai nyakitin hati. Kalau gue lebih baik gue mikir dulu ini pantas gak untuk diributin gitu. Ini gimana cara nyelesainnya, baru malam gue nelpon dia nyelesain. Dia juga kayak untuk sejauh ini ya dia juga mengakui apa yang salah dan membenarkan apa yang harus diperbaiki gitu. Untuk sejauh ini sama-sama sih sebenarnya, kita kayak give aja. Terus gue mau ulik yang pertama sih, buku lo yang pertama itu. Buku gue yang pertama. Buku gue yang pertama itu di tahun 2019. Itu terbit kapan sih? Terbitnya juga di tahun 2019 juga. 2020. 2020. Pas pandemi. Dan itu agak susah banget ngejualnya. Sebenarnya niat awal gue bukan untuk ngejual sih. Untuk ceritain kisah lo aja nggak sih? Bukan. Berbagi kisah. Bukan, lebih ke ucapan terima kasih aja. Jadi ada di tahun 2019 itu gue nggak tahu gue harus ngapain. Yang tadi gue bilang, ya kan berarti gue nggak tahu gue harus ngapain. Gue ketemu, bukan itu mau gue kenal sama satu orang yang suka apa ya? Ceritain kayak dulu begini-begini segala macam. Nah dari cerita dia tuh gue ngerasa gue harus kayak gini. Lo ngambil pelajaran dari kisah dia? Iya lebih ke jatuh cinta juga. Jatuh cinta juga. Dan itu
menurut gue udah hal yang masa lalu ya, udah masa lalu. Menurut gue jatuh cinta. Nah, gue ngerasa kalau gue suka sama orang itu lebih ke menyetarakan gue sama dia kayak gimana gitu. Jadi gue nggak mau. Gue pantas nggak ya buat dia, gitu nggak sih? Gitu. Nah dari buku itu gue ngerasa gimana ya caranya gue nyampein ke dia kalau memang gue tuh Suka. ya interest ke dia gitu kayak. Jadi ya itu melewati buku itu, dan gue nggak ada niatan buat ngejual sebenarnya, kayak ya, buat ya udah gitu buat ya, aja. Nih untuk ucapan terima kasih, dan sampai sekarang buku itu juga belum nyampe ke dia. Gue nggak tahu ya dia beli sendiri atau gimana, tapi memang buku itu belum pure gue sendiri ngasih ke dia, belum gitu. Jadi itu juga salah satu takdir itu salah satu perjalanan juga yang buat kita belajar gitu. Jadi kayak udah yang lalu udah biarin berlalu, yang baru kan udah ini nih, udah apa sih istilahnya, melebihi ekspektasi dari yang sebelumnya. Jadi gue mau ngelupain aja gitu, maksudnya mau ngelupain, udah berangsur aja. Kalau misalnya pun buku itu harus gue jual lagi, menurut gue enggak. Kenapa tuh alasannya? Karena itu buku terlalu bucin aja menurut gua. Kan sekarang kan banyak banget sih yang bucin, dan mungkin yang bucin juga bakal terbantu sama buku lo. Bener, ya cuman itu lebih ke ungkapan perasaan gua aja ke orang yang lama gitu, lebih kayak ucapan terima kasih juga. Dan kalau misalnya kita ngelihat luasnya kan, gua udah ngelewatin banyak sama orang baru, maksudnya. Betul. Dan lo nggak mau berlarut-larut sama yang lama nggak sih? Gue susah ngomongnya, gue nggak mau berulang lagi gitu, karena keluar dari perasaan waktu sama dia itu agak susah banget. Susah banget. Berapa lama lo bisa move on dari yang lama ini? Gue move on langsung ketemu yang toksik. Oh iya. Sakit jiwa kan gue langsung. Kacau sih tuh. Toksik. Iya. Tadi. Sebelumnya kayak cuman dekat-dekat gini, kayak jahatnya ngomong kayak ya udah buat ngelupain yang lama. Oh, lo itu apa sih? Datang untuk ngelupain yang lama aja. Yang kemarin itu. Enggak, sebelumnya. Kemarin enggak, yang toksik itu enggak, lebih kayak gue mau ngebuka hati, tapi sebelumnya tuh lebih ke situ. Tapi itu berhasil enggak sih? Enggak berhasil buat ngelupain yang lama. Enggak. Oh, itu yang buku tadi tuh emang pengen dari dulu lu pengen buat apa spontan aja? Kayak gue pengen buat buku Kayak enggak, gue lebih ya itu tadi gue bilang, gue memang sebelumnya pengen buat buku, cuman udah karena berangsur tahun, ibaratnya gini, lo mau buat lagu tapi lagu ini udah sama tipenya sama yang udah terbit, sama yang udah rilis. Iya. Jadi kalau misalnya lo nerbitin buku ini lagi, kemungkinan buku lo ini gak laku. Jadi gue mikirnya kayak gitu awal tuh. Makanya pas gue nerbitin buku yang pertama itu, ya udah niat gue bukan untuk ngejual, tapi memang untuk ucapan terima kasih ke yang sebelumnya. Dan gue nggak pernah ngelupain itu kok. Maksud gue, kalaupun gue nggak buat buku itu, gue nggak bisa ikut Putri Hijab, gue nggak ketemu orang-orang baru, gue nggak bisa berani untuk membuka diri, nggak bisa. Iya, gue nggak bisa untuk ini segala. Tapi emang jujur li, untuk keluar dari perasaan itu susah banget gitu. Gue harus butuh beberapa part yang memang gue ngerasain, oh udah cukup sampai sini. Dan gue mau ngebuka hati, ketemu yang toksik, langsung kayak sakit jiwa aja. Dan terakhir gue sama yang toksik itu, karena gue tipe kalinya mikir tapi nggak kelihatan mikir. Oh, santai tapi iya, santai tapi gue mikir. Dan yang ngelihat perubahan gue itu nyokap gue. Dan gue waktu posisi itu gue dari 50 kilo turun jadi 43. Berat badan lo? Dan gue kena gejala usus buntu. Sampai operasi gak? Enggak nyampe operasi, gejala doang. Oh, gejala. Dan itu ditolong sama obat. Posisi gue kena usus buntu pas gue baru deket sama yang baru ini, yang sekarang. Oh. Gitu. Jadi kayak kenapa gue berani lagi untuk sama orang lain? Gue punya prinsip, gue nggak mau nutup diri untuk orang yang mau nyoba bagian gue. Gue nggak mau kayak gitu. Karena kayak buat apa sih mikir yang udah lalu gitu kan? Karena nggak semua orang itu bisa meratain. Ya kan? Kan ada kan yang kayak
nilai semua cuman dari beberapa. Iya, kayak ada orang yang trauma atau gini-gini segala macam. Trauma oke, tapi yang Iya, enggak bener-bener nutup gitu loh. Traumanya memang gak ngotak. Iya. Kayak apapun yang sekarang sama gue dilakuin awalnya, gue tuh kayak tipikal orang yang nggak percaya. Ayo udah, paling juga ntar kayak gini gitu. Iya. Lebih kayak santainya untuk ke diri gue sendiri gitu. Tapi gue nggak menutup diri gitu. Dan sekarang yang gue rasain ya udah feeling good gitu loh, feeling lucky gitu kan. Jadi nggak kayak yang traumanya langsung gue inget terus-terusan gue inget gitu ya kan. Itu lebih kayak apa ya, lo menyia-nyiakan kesempatan buat diri lo tuh ngerasa baik-baik aja gitu. Gitu, gue ngerasa kayak gitu. Jadi kalau misalnya pun naujubillah min zaliknya yang sekarang gagal lagi ya gue pasti dapetin pelajaran dong. Pasti ada di setiap kisah itu pasti ada hikmah. Iya, jadi gue nggak mau kayak Allah untuk juga gini-gini. Dan sebelumnya sama dia, sahabat gitu pernah ngomong, udah sih capek nggak sih lu gitu kan, udah sih stop aja. Cuman gue kayak gue mau nyoba lagi untuk baik-baik aja gitu, walaupun gue tahu nih pasti bakal ada berantemnya. Dan itu yang gue bilang di luar ekspektasi gue. Sampai sekarang gue sama dia tuh ya feeling good aja gitu. Makanya prinsip yang gue terapin, gue nggak mau nutup orang lain untuk bagian gue tuh benar-benar berjalan, benar-benar ini yang gue dapet benar-benar berhasil gitu. Soalnya ada yang kayak nutup diri, iya kan? Dia gara-gara trauma berlarut-larut sama masalah dia gitu. Dan kayak udahlah gue nggak mau pacaran lagi gara-gara sebelumnya diselingkuhin. Kan nggak semuanya loh. Iya, kan kita punya perasaan nih. Ibaratnya lo punya hati, gue punya hati gitu kan. Lo tuker balik aja deh posisinya. Kalau misalnya lo overthinking nih ke cowok lo gini-gini segala macam. Coba deh lo tukar posisi, lo ada di posisi cowok lo kayak gimana yang lo rasain kayak gitu. Ya kan? Yeah. Makanya gue ngambil beberapa yang udah gue alamin itu ke yang sekarang. Gitu. Jadi sebenarnya jadi yang luar biasa itu kita nggak tahu kapan. Iya. Waktunya nggak ada yang bisa nentuin nggak sih? Dan sekarang pun yang gue rasain nggak tiap hari sayang, nggak tiap hari cinta. Iya, bisa gitu. Bisa kayak gitu, serius. Dan emang itu perlu. Itu buat lo tahu kalau misalnya lo cinta sama dia tuh nggak perlu ada alasan. Iya, kan? betul. Karena ya perasaan lo telak di dia. Bener nggak? Ya. Betul. Jadi ada hari dimana gue ngerasain cinta gue ngelambung banget, bener-bener kayak gue cinta banget sama dia gitu. Gue pengen seharian sama dia, pengen nelpon, chatan segala macam. Ada hari dimana gue ngerasain bosen, gue butuh refreshing sama teman-teman ya? Gitu. Terus, nah dari situ tuh gue ngerasa kayak kalau gue kayak lu cinta berulang kali, tapi itu bukan lo yang mainin, tapi memang perasaan lo sendiri. Lo nggak perlu dituntut untuk setiap hari sayang, itu nggak perlu menurut gue. Kayak yang lo perluin itu lo nggak perlu nemuin alasan buat tahu lo cinta sama dia tuh kenapa gitu. Jadi ya berangsur aja. Gue ngerasain itu sih, dan sebelumnya gue belum pernah ngerasain kayak gini. Makanya gue ngerasa ini pertama sih? Pertama banget. Dan itu gue mau nanya, kalau lu pernah gak sih bosen terus kayak pengen putus? Enggak. Gue bukan tipikal yang pengen putus, karena kalau misalnya putus nih dari yang sebelumnya, gue harus mikir dulu kedepannya gimana. Gue harus mikir kenapa gue harus putus gitu kan. Oh iya, lebih ke alasan gak sih? Iya, karena gue kalau misalnya kita mencintai orang tanpa alasan, kita harus ninggalin dia tuh harus ada alasannya. Kalau menurut gue gitu, alasannya kenapa. Kalau misalnya memang kesalahan di dia, memang kemungkinannya dua, lo kasih kesempatan. Dan kalau menurut gue sebanding gak sih kesalahan dia sama pengorbanan dia sebelumnya? Kalau dari gue, ya kan sih? Kita nggak bisa ngilangin kebaikan 1000 kebaikan dia kalah sama satu kejelekan dia. Karena manusia kan pasti ada salah dong. Pasti dong. Dan pasti. yang ngebedainnya masih bisa dimaafin atau enggak. Iya. Gitu. Kan ada orang, tapi kalau menurut gue perselingkuhan itu udah nggak bisa. Udah fatal banget. Karena menurut gue kalau misalnya udah masuk orang ketiga itu bukan kesalahan lagi. Gue balik lagi ke sebelumnya boleh? Boleh. Untuk ke buku lu yang pertama itu masih komunikasi nggak sih yang sebelumnya? Komunikasi sih enggak, lebih ke penonton story aja. Masih sekontakan berarti? Sekontakan enggak, lebih ke Instagram aja. Instagram.
karena kalau kontakan memang benar-benar dihapus sih. Gue juga udah beberapa kali ganti nomor. Karena gue ganti nomor pun bukan karena itu untuk menghindari yang lama. Untuk menghindari yang lama berarti? Untuk menghindari yang toksik itu. Gue ganti nomornya. Udah beberapa kali sih. Terus kayak lebih berteman. Lebih berteman. Sama yang toksik juga? Sama yang toksik gue enggak. Jangan sih kalau menurut Skip gue dulu. ya. Enggak dulu. Itu impact-nya buruk kalau lo. Banget. Iya kan? Banget. Bisa bikin lo depresi. Banget. Gila. Tapi karena gue tuh mungkin dari kecil udah mental baja kali ya. Iya. Nyokap gue galak. Lebih ke tegas sih dia. Tegas. Bokap lebih lembut malah. Oh, Bali. Iya. Bokap gue malah gak pernah marahin gue. Oh. Makanya kalau bisa ditanya cinta pertama gue, siapa bokap gue? Wow. Bokap gue cinta pertama gue. Karena nggak semua anak perempuan cinta pertamanya bokap, tapi cinta pertama gue tetap bokap. Bokap gue nggak pernah kasar sama sekali, nggak pernah marahin sama sekali. Kayak marah ya paling pasti kan. Pasti. Namanya kan ada kesalahan. Iya, tapi kalau untuk marah yang gimana tuh enggak. Terus karena mental gue baja jadi lebih ke ya udah emang gini hidup kayak gini gitu. Ada banyak gak sih yang di luar ekspektasi lu dalam hidup ini? Banyak banget. Apa aja tuh? Banyak banget kayak dari awal gue terjun nih. Awal gue terjun, gue kan megang sosial media juga, beberapa sosial media. Gue terjun di sosial media. Awalnya kayak cuma iseng-iseng, tahu jadi passion. Terus gue nemuin banyak orang, kayak orang-orang di atas gue yang memang bener pengalamannya udah banyak. Terus suka ngebagi apa ya, pengetahuan dia gitu. Itu lebih kayak investasi gue sih untuk kepala ke atas gitu. Jadi kayak gue nggak mau kadang ada orang nih yang apa ya, ilmunya baru dapat tapi ngomongin udah kemana-mana gitu. Banyak sih gitu. Gue nggak mau kayak gitu. Jadi gue mau tetap terlihat gelas kosong biar gue selalu diisi. Iya, gitu. lu bisa nerima masukan, lu nggak nutup kuping. Gue mau tetap jadi gelas kosong itu gitu, biar orang itu nggak segan buat nuangin air kan. Orang kalau misalnya kerasa udah penuh kayak ntar tumpah nih, enggak gitu. Ya gue nggak mau kayak gitu sih. Dan gue kalau misalnya gue ngobrol sama orang, gue lihat dulu lawan bicara gue kayak gimana orangnya. Terus gue nggak mau kayak langsung jebret tinggi gitu. Kayak menurut gue itu rugi di gue. Betul. Kalau misalnya lo nih cerita, lo lawan bicara lo udah tinggi, lo males nggak untuk bagi ilmu? Udah males gue. Males kan? Gue nggak mau kayak gitu. Iya, males aja. Udah denger omongan dia kayak gitu. Lebih menjadi bodoh untuk sementara itu nggak rugi sih menurut gue. Karena kalau misalnya lo udah kenal sama orang yang memang benar ngerti dengan bukan prinsip ya, lebih ke apa ya, gue pun dapet ini tuh dari yang udah. Oh iya. Kayak dia ngomong kalau misalnya dapet ilmu lebih baik jadi gelas kosong atau biar diisi sama orang terus segala macam. Gue selalu dinasehatin kayak gitu. Sebenarnya kayak lu dapetin nasihat itu juga untuk kembangin diri lu juga. Dan gue ngerasa beruntung aja. Gue ngerasa untuk temenan sama orang tua itu lebih banyak dapet ilmunya dibanding seumuran kita. Karena seumuran kita ya, seumuran gue ini lebih pengennya dianggap ada, disanjung, pengennya gitu. Fakta betul. Pengennya kayak gitu. Jadi benar-benar mereka pengennya kelihat ya mereka itu pintar. Iya, pasti dong itu. Padahal pintar itu nggak perlu dijelasin. Dengan cara lo aksi aja lo udah nunjukin kalau diri lo tuh pintar. Nggak nutup diri. Ya. Iya betul. Jadi lebih baik jadi gelas kosong biar selalu diisi sama orang. Kalau lu nemu cowok yang baru deket terus ngomongin yang tinggi gimana tuh? Gue skip sih. Lu langsung skip? Gue skip. Walaupun tahu dia ada, lu skip? Skip banget. Apa yang bikin lu gak suka dari? Karena ada tipe yang dan gini, kalau misalnya lu PDKT nih ke cewek, yang lu tunjukin apa? Ya udah, gua aja gitu, nggak yang gua bilang yang gua nggak ada tapi gua bilang ada. Yang lu tunjukin sisi baik lu kan? Iya, betul. Sisi baik lu kan. Nah, sama yang sekarang ini enggak. Oh. Jadi, gue nyari itu sebelumnya.
nggak dapet. Makanya gue bilang ekspektasi gue tuh ada di dia. Oh. Makanya sebelumnya tuh gue ngomong, ada nggak sih cowok yang kalau misalnya PDKT-in ceweknya nunjukin yang jelek dulu gitu. Dan dia ngelakuin Ada iya. Dan dia ngelakuin itu. Gitu. Dan jadi malah ya udah biar itu nerima. Gue harus nerima jeleknya dulu. Betul, jeleknya gitu. dulu baru baiknya itu belakangan. Karena sebelumnya gue nerima baik mulu, gue ditipu. Jeleknya. Lu tipu. Maksudnya ditipu. Oh, iya, sorry. Ngerti kan? Gue paham. Gue ditipu gitu. Kayak lebih baik kayak gitu. Gitu. Gila. Menurut gue berteman tuh sama yang boleh Sama siapapun menurut gua boleh sama itu, tapi kalau misalnya di umur sekarang lebih, kalau gua untuk sekarang ya lebih nurunin ego. Kan ada nih kalau misalnya orang ngobrol gini segala macam, lu tahu apa yang diobrolin, tapi lu susah untuk nahan buat nggak ikut campur. Susah kan kayak gitu. Jadi gua lebih baik gua diem dulu gimana segala macam, karena gua tahu semua orang yang ngomong itu pintar. Semua orang yang pengen terlihat pintar itu memang pintar. Tapi yang cerdas sedikit. Iya, betul. Kan? Betul. Yang cerdas sedikit. Cara nyikapin masalah juga. Yang cerdas itu sedikit. Semua orang pintar, apapun yang mereka keluarin itu pintar. Mereka bisa nuker pikiran mereka, tapi yang benar-benar cerdas dan cerdik itu sedikit gitu. Benar. Betul. Fakta sih kalau itu. Dan kenapa gue bisa ngomong ini? Satu, gue suka banget dengar seminar di YouTube semuanya, seminar terjemahan dari semua CEO atau segala macam. Dan gue paling suka buku terjemahan itu, apa yang nggak pernah orang Indonesia pikirin itu dipikirin sama mereka. Berarti dari luar ya sih? Dari luar. Karena otak-otak luar itu menurut gue oke banget. Iya. Apa yang nggak dipikirin mereka pikirin, dan itu menjadi fakta kayak gitu. Kalau misalnya kalian ini ya pengen banget ngerasain masa muda yang nggak sia-sia, bisa. Maksud gua nggak perlu dengan baca buku, tapi ngedenger aja. Jadi mendengar yang baik. Nah, bisa juga tuh kalau misal kawan gue curhat, itu bentuk evaluasi diri gue juga. Iya, betul. Untuk koreksi diri gue juga. Betul, koreksi ya. Itu sih poinnya. Iya, pas ketika kawan curhat tuh, gini masalah dia. Kita juga bisa ambil pelajaran dari dia kan. Benar. Kayak gini evaluasi lu, diri lu gimana, introspeksi lo. Iya. Dan dulu sebelum gua paham ya namanya masa muda, ya anak muda emang kayak gini gitu. Ternyata gue pernah ada di posisi itu juga, kayak gue lebih ngejudge seorang, kayak langsung judge. Iya, gue ngejudge orang juga. Gue pernah kok di posisi itu, makanya kayak gue udah ngelewatin semuanya. Ternyata emang ya memang kayak gitu, gue bisa maklumin. Memang gitu. fasenya. Semua orang itu ada fasenya segala macam gitu. Gue pernah ngejudge orang kayak, ngapa sih dia kayak gini mulu, kenapa sih kok kayak gini terus gitu kan, kok nggak berubah sih segala macam gitu kan. Dan gue nemuin dua orang yang menurut gue perubahan dia tuh drastis banget. Dia bisa ngebuka mata, bisa mikir yang bisa dalam segala macem, dan itu memang benar-benar fasenya gitu. Berarti nggak boleh dijudge nggak sih yang kayak gitu? Kayak emang emang umurnya lagi umur belasan, emang fasenya kayak dan gitu. Dan ada orang kalau misalnya diomongin dia nerima dan dibuat motivasi, ada yang ada yang buat evaluasi, ada yang ditelan mentah-mentah dan terus, bikin down malah kayak gitu. Dan menurut gua itu balik lagi tuh pilihan kita sih. Iya, cara nyikapin gimana. Benar. Kalau lu tipe orang yang kayak gimana tuh? Yang nyikapin masalah yang diomongin tadi. Kalau misalkan diomongin lu ngambil sikap gimana tuh? Gue lebih ke nunjukin. Kalau lu bisa. Kalau gue nunjukin. Kayak yang tadi gue bilang ada guru bahasa Inggris itu. Gue mau suatu saat kalau gue ketemu sama dia ngeliat gue sebagai orang yang sukses. Udah. Amin. Dan amin. Lu punya perasaan kayak marah gak sih sama dia sampai sekarang? Marah sih enggak sih. Marah kayak enggak, lebih ke jangan gitu lagi lah sama murid gitu. Iya, betul. Kan? Karena kan gak semua mental kayak lo kan. Ada yang nanti down gue dibilang kayak gini. Bener. Gak semua murid tuh bisa nerima. Kadang juga kayak dan gue ngerasa hidup gue banyak cerita. Serius, hidup gue banyak cerita. Walaupun
gue di rumah diem. Ah. Di rumah gue pendiam banget kayak gue di kamar doang, kayak cuman makan keluar kamar udah gitu. iya. Terus tapi gue semenjak kerja ini sih gue ngerasa kalau zaman SMA itu gue ngerasa diri gue paling baik, paling istilahnya paling nggak neko-neko segala macem. Terus ya itu yang gue bilang, gue ngejudge orang kayak apa sih pergaulannya gini gitu kan. Tapi pas gue udah masuk ke dunia memang dunia itu cantik, luas gitu kan, kita nggak tahu setiap kita ngambil pilihan pasti itu ada cabang gitu. Jadi benar-benar gue ngeliat seluas itu untuk sekarang ya, walaupun nggak seluas itu banget sih, tapi gue paham gue harus apa gitu, dan gue harus menyikapinya itu kayak gimana, gue tahu setidaknya nggak kayak dulu lagi. Kalau dulu tuh gue ngerasa paling baik, paling ini segala macam gitu kan. Tapi kayaknya itu fase semua orang nggak sih? Iya kan, gue juga pernah kayak gue lebih baik nih dari dia orang. Iya. Padahal enggak. Sama. Ternyata emang dunia tuh selalu cantik. Cantik banget tau, kayak lu nemuin ini, dapet ini, nemuin dia dapet ini gitu sih. Banyak pelajaran yang gue ambil dari lo sekarang. Oh iya Bio, sebelum berakhir ada nggak sih pesan-pesan lo buat yang nonton? Pesan gue buat yang nonton itu lebih ke jalan hidup yang perlu dijalanin, jangan berlarut-larut dalam kesedihan. Karena nggak semua manusia itu punya hati yang jahat, enggak semua kan. Terus jangan menutup diri untuk orang yang pengen bahagiain lo gitu. Jadi walaupun suatu saat lo ngerasa feeling good tapi ujungnya tetap sama, menurut gue itu adalah suatu pelajaran buat diri lo menjadi lebih kuat gitu. Dan sebagai manusia yang udah berubah, kita punya tanggung jawab untuk menjadi manusia yang dapat dipercaya. Oke.